Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Udah hadir semua ya. Masih sedikit ya, baru 65. Gak apa-apa, nanti sambil nyusul ya. Ya. Pada yang terhormat narasumber Bapak Ibnu Faktur Rohyana MPD ya sebagai narasumber penelitian ilmiah hari ini. Kemudian juga anak-anaknya Bunda yang tercinta yang sudah hadir ya untuk kegiatan kuliah bulanan ya dengan judul penelitian ilmiah ya. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul ya. Mahasiswa yang belum bergabung segera bergabung dalam kegiatan kuliah bulanan dengan tema penelitian ilmiah. Ya, tujuan diadakan kuliah bulanan dengan tujuan penelitian ilmiah ini dimaksudkan adalah teman-teman mahasiswa khususnya yang semester akhir ya dan akan membuat proposal skripsi yaitu semester 6 sekarang, kemudian ada semester 8 ya. Dan mungkin awal yang masih juga di semester awal ya karena di-share semua mahasiswa ya. Jadi perlu dikatakan Pak Ibnu sebenarnya mahasiswanya PGP itu semuanya jumlahnya 565 Pak Ibnu. Cuman memang ada kelas reguler, kelas RPL dan kelas karyawan. Tapi memang yang diundang tidak semua karena memang yang khusus saat ini adalah mereka yang mau melakukan membuat proposal ya dan mau ujian skripsi. Karena selama pandemi ini mahasiswa itu memang untuk materi penelitian ilmiah ini masih kurang, terutama untuk bagaimana membuat artikel. Kalau disuruh buat artikel semuanya bingung. Bagaimana membuat penelitian yang benar dan baik ya sesuai dengan kaidah ilmiah itu juga masih bingung. Jadi betul-betul selama 2 tahun ini Bunda perhatikan juga masih sangat kurang. Oleh karena itu Bunda mengundang Pak Ibnu Faktur Rohyana MPD sebagai narasumber karena memang beliau ini sangat tepat ya karena pengalamannya juga sangat banyak untuk penelitian, artikel ya itu semua sangat banyak Pak Ibnu sangat menguasai jadi istilahnya pakannya ya jadi teman-teman nanti boleh sama Pak Ibnu masalah penelitian bagaimana membuat penelitian yang baik ya karena siapa tahu di sini juga Bunda ngundang ini ya mahasiswa S2 juga udah undang mudah-mudahan sudah hadir mahasiswa S2 PAUD ya di Dinas Konsentrasi PAUD juga Bunda undang ya mereka juga lagi penyusunan tesis ya bagaimana Mendeley ya mungkin ini dalam sistem Mendeley semua nanti Pak Ibnu ajarin semuanya deh teman-teman bisa bertanya sama Pak Ibnu berkaitan sama penelitian ilmiah baik itu artikel membuat artikel maupun skripsi dan tesis juga mungkin ada, kalau memang ada itu saja yang mungkin bisa Bunda sampaikan mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar ya dimudahkan dan teman-teman mendapatkan manfaat ya dari kegiatan kuliah bulanan hari ini di PG PAUD. Mungkin itu saja. Setelah ini Bunda serahkan kepada Pak Ibnu langsung saja Pak Ibnu tidak ada moderatornya langsung saja saya menjadi moderatornya. Gitu teman-teman ya bisa mungkin kalau ini yang sudah bergabung bisa aktif ya nanti mengajukan pertanyaan kepada Pak Ibnu. Jadi jangan diam aja kesempatan ini sangat langka. Jadi teman-teman yang masih bingung, terutama yang lagi menyusun skripsi dan akan menyusun skripsi, ya juga tesis boleh bertanya sama Pak Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terdengar suara saya. Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bu Anita Chandra Dewi. Oke. Ya, maaf. Yang saya hormati Dr. Anita Chandra Dewi Sagala, MPD, dan rekan-rekanku sekalian mahasiswa PG PAUD, baik yang di S1 ataupun di Pasca ya.
terima kasih sekali ini Bu Anita sudah diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dan juga belajar bersama terkait dengan penelitian ilmiah. Sebenarnya untuk penelitian ilmiah itu saya juga mengajar di mata kuliah prodi PCKR terkait dengan penulisan karya ilmiah, sehingga pas begitu. Cuman bedanya kalau di PCKR itu selama 1 semester saya mengajar, dan saya berbagi ilmu di PG PAUD ini 1 jam ya, saya ringkas ini nanti. Langsung saja Ibu Anita, saya izin tutup share screen nih. Sepertinya saya belum bisa share screen, Bu. Sudah bisa, Pak? Sudah dikasih. Sudah terlihat ya, Bu. Apakah terlihat Bu Anita dan rekan-rekan sekalian? PowerPoint Sudah dari terlihat, Pak. yang saya tampilkan. Banyak rekan-rekan sekalian yang belum tahu saya adalah Ibnu Fatur Royana, biasa dipanggil Pak Ibnu untuk mahasiswa KR Ugris ya. Kemudian konsentrasi bidang mata kuliah saya itu ada di penulisan karya ilmiah untuk mata kuliah non keprodian, artinya memang ada. Kalau yang di lapangan saya mengajar tenis meja dan juga permainan. Tapi kalau yang di kelas itu saya mengajarnya adalah penulisan karya ilmiah. Kemudian saya menjadi tutor relawan jurnal Indonesia, mewakili rekan-rekan jurnal di Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi memang se-Indonesia itu tersebar di setiap provinsi ada tutor-tutor jurnal, dan saya bagian untuk Jawa Tengah. Itu nomor HP saya, silakan bisa dicatat. Kalau misalkan nanti setelah ditanyakan langsung, silakan ditanyakan saja, by WA juga tidak apa-apa. Kemudian saya juga menjadi reviewer di berbagai jurnal ya. Nanti mungkin yang mahasiswa-mahasiswa sekalian masih asing apa itu jurnal dan apa itu Sinta seperti itu, nanti akan kita bahas sama-sama, karena sebagai mahasiswa akhir yang sedang menyusun skripsi pasti nanti akan ditanya berhubungan dengan yang namanya jurnal, kemudian artikel ilmiah sendiri. Saya menjadi reviewer di jurnal sportif, jurnal Sinta 2, jurnal Sport Area yang Sinta 2 juga, dan jurnal Juara. Ini ada jurnal dari PGRI Kediri, kemudian dari UIR di Riau, dan juga dari STKT Muhammadiyah Sukabumi. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita sama-sama bahas nantinya sampai dengan selesai. Yang pertama itu ada dari pentingnya publikasi. Jadi sebagai mahasiswa nanti, apalagi mahasiswa tingkat akhir, kita harus sama arti pentingnya publikasi. Kemudian yang kedua adalah artikel ilmiah, kewajibannya adalah membuat artikel ilmiah. Kemudian cuma di sini saya akan fokus lebih ke software yang digunakan untuk membuat kutipan dan daftar pustaka, itu Mendeley. Yang keempat adalah tips dan trik untuk mencari jurnal untuk publikasi sebuah karya ilmiah. Nah, yang kelima terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama tentang pentingnya publikasi. Sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat akhir,
memang saat ini dituntut untuk membuat sebuah karya ilmiah yang artinya misalkan mahasiswa S1 sedang menyusun skripsi ataupun mahasiswa S2 yang sedang menyusun tesis diwajibkan untuk membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan di sebuah jurnal. Itu hampir semua prodi di UGRI sudah menerapkan itu. Alasannya apa? Ini yang pertama karena di APS atau instrumen akreditasi program studi yang poin 9 itu, poin 4 di standar 9 itu adalah luaran dan capaian tridharma. Kalau dulu yang menggunakan 7 standar itu belum ada luaran mahasiswa. Nah, namun yang sekarang mahasiswa dituntut untuk memiliki luaran karena sebagai salah satu pendukung akreditasi prodi. Jadi kalau prodinya akreditasinya mau baik, ada di standar 9 yaitu luaran. Luaran di sini adalah publikasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Publikasi itu baik berupa PKM ataupun karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini tentu saja adalah hasil penelitian dari mahasiswa, entah itu skripsi ataupun tesis. Sehingga hasil luaran-luaran dari rekan-rekan sekalian nantinya inilah yang akan menjadi salah satu tulang punggungnya untuk menaikkan akreditasi prodi. Sehingga wajar kalau misalkan program studi mewajibkan mahasiswanya untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di sebuah jurnal. Karena memang ada di standar 9. Oke, itu salah satunya. Tapi kalau misalkan tidak dari itu pun, kalau misalkan tidak dari itu, karya ilmiah yang dipublikasikan itu banyak manfaatnya kok. Yang pertama untuk mengasah kemampuan argumentasi. Nah, penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan semua ini kan penelitian yang memang benar. Jadi penelitian itu harus benar, tidak boleh berbohong. Ya, salah boleh, tapi yang penting jangan sampai berbohong. Artinya yang tadinya salah dibuat benar itu ya malah salah, tidak boleh itu. Nah, karena yang dilakukan penelitian itu benar-benar dilakukan, kenapa tidak di share ke khalayak umum, diberitahukan ke khalayak umum? Nah, bagaimana cara men-share atau membagikannya ya dengan dipublikasikan. Kemudian pembuktian kompetensi dan portofolio. Nah, ini sangat dipakai. Saya boleh bercerita sedikit. Jadi ketika kalian nanti misalkan sudah lulus, kemudian entah itu mau, ini untuk yang S1, mau mendaftar ke S2 misalkan, atau yang dari S2 ingin mendaftarkan pekerjaan, misalkan menjadi guru, ataupun malah menjadi dosen. Nah, itu terpakai skripsi ataupun tesis kalian yang telah dipublikasikan itu terpakai. Karena dulu saya ketika mendaftar menjadi dosen di UGRIS, pertanyaan pertama adalah apakah punya luaran skripsi dan tesisnya apakah sudah dijurnalkan. Itu seperti itu. Sudah, kemudian di mana dijurnalkannya? Di ini sudah mendapatkan peringkat belum dan lain sebagainya. Nah, itu terpakai sekali. Selain itu, ketika nanti Bapak Ibu kalau rekan-rekan sekalian kalau menjadi guru misalkan untuk menaikkan pangkat ataupun golongan hasil beda halnya kalau misalkan tidak dipublikasikan. Misalkan masih sudah selesai skripsinya hanya sebagai dimasukkan di dalam perpustakaan misalkan. Kemudian ketika kalian sudah bekerja nantinya ingin naik golongan, itu kalian harus susah-susah kembali ke universitasnya, kemudian untuk membuat laporan dari skripsi ataupun tesisnya kembali. Nah, itu akan sangat menyulitkan diri sendiri. Kalau sudah dijurnalkan, ya sudah, kalian sudah punya laporannya sendiri yang tidak akan pernah hilang begitu. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalkan skripsi ataupun tesis rekan-rekan sekalian sudah selesai, kemudian menjadi bahan tambahan di perpustakaan, otomatis akan dibaca oleh adik-adik angkatan kalian sebagai bahan referensi. Namun hanya oleh adik-adik ataupun ruang lingkup yang berada di dalam Universitas PGRI Semarang. Tapi kalau misalkan dijurnalkan,
seluruh dunia itu bisa lihat, bahkan dari luar negeri kalau misalkan ada yang mencari artikel kalian ataupun dengan keyword yang sama, setema atau skopnya yang sama, itu bisa melihat punya kalian, sehingga kalian ketahuan bidang yang kalian ambil di dalam artikel ilmiah tersebut. Inilah beberapa manfaat yang mengapa sih publikasi itu menjadi penting, gitu. Kesimpulannya, luaran skripsi ataupun tesis di sebuah jurnal itu sudah bukan lagi hal yang baru. Mahasiswa sekarang memang, ya saya juga mengajar penulisan karya ilmiah itu ada di semester 6. Belum mulai untuk menyusun proposal skripsi, karena di akhir itu baru di proposal skripsi. Nah, luaran berupa publikasi sebenarnya sudah diajarkan di semester 6. Namun karena belum terpakai, inilah yang menjadi kendala mahasiswa, karena belum terpakai, ya sudah nantilah belajarnya, atau dianggap tidak penting dulu. Namun ketika sudah mulai menyusun skripsi, mau sidang, tiba-tiba dihadapkan dengan harus membuat artikel ilmiah, sibuk uplek-uplek meneh. Dicari lagi, dulu diajar Pak Ibnu itu apa terkait dengan publikasi dan lain sebagainya, cari-cari di Google, cari-cari di YouTube. Yang artinya apa? Kalian sudah punya bekal sekarang, silakanlah mulai untuk menerapkan ini di dalam skripsi yang kalian kerjakan. Sedikit demi sedikit. Paling tidak ilmunya kalian sudah punya dulu. Gitu. Kemudian artikel ilmiah. Nah, ini pasti sudah ada lah ya di mata kuliah. Saya tidak akan membahas secara detail apa itu artikel ilmiah, apa itu karya ilmiah, tapi saya hanya akan membahas terkait dengan pengaplikasian, bagaimana caranya membuat, bagaimana caranya meletakkannya, dan sebagainya. Oke, ini hanya pembukaan sebentar saja terkait dengan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah adalah bagian dari karya tulis. Sedangkan karya tulis dibagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis yang non-ilmiah. Kalau yang ilmiah berarti yang tentunya bersifat ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan secara nyata. Sedangkan kalau non-ilmiah, imajinatif, pengalaman yang dibuktikan dengan kebenarannya benar-benar atau tidak, dan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, yang seperti contohnya dongeng, cerita rakyat, nah seperti itulah, itu karya non-ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah, nah ini ada sifat-sifatnya. Karya tulis ilmiah ini memiliki sifat-sifat ini, tentunya ini ada di dalam skripsi, tesis, ataupun artikel ilmiah yang nanti akan rekan-rekan sekalian buat. Yang pertama, bersifat netral. Dalam karya tulis ilmiah tidak boleh memihak siapapun. Seluruh data diperoleh dari hasil penelitian. Jadi tidak boleh memihak pada siapapun. Misalkan di tempat penelitian ada saudaranya, kok tempat penelitiannya terjadi penurunan dari yang mau dicek begitu atau mau diteliti. Karena ada saudaranya, ya sudah, nggak enak lah kalau misalkan turun, akhirnya dinaikkan, itu tidak netral lagi. Kemudian objektif, data yang dihasilkan sifatnya sama oleh siapapun dan dimanapun. Jadi harus objektif, ketemunya A ya A, hasilnya B ya B, tidak boleh berubah-ubah. Kemudian sistematis, harus runtut urut, harus mulai dari mencari latar belakang permasalahan, ada masalah apa sih di situ. Kemudian punya solusi yang diterapkan atau tidak. Kemudian setelah diteliti hasilnya bagaimana, itu harus urut, tidak boleh tiba-tiba penelitian, kemudian baru nyoba-nyoba solusinya apa, itu tidak sistematis. Kemudian logis, dapat dinalar oleh akal sehat. Jadi sebuah karya tulis ilmiah, penelitian, itu harus bersifat logis, harus dinalar. Jangan mengada-ada lah intinya seperti itu. Kemudian berdasarkan fakta, tidak berbelit-belit di sini. Kalau misalkan sebuah penelitian hasilnya A atau B, tidak perlu kalian putar-putar dari Z dulu sampai ke A. Itu namanya berbelit-belit. Nah, ini bentuk atau jenis karya ilmiah. Nah,
artikel ilmiah merupakan bagian dari buat karya berupa makalah. Tugas-tugas kuliah memang saya juga biasanya menyuruh mahasiswa untuk membuat makalah, dan itu merupakan pembelajaran dari sebuah laporan dari karya ilmiah. Kemudian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah artikel yang tulisan yang dimuat dalam sebuah majalah ilmiah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian buku, kemudian skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, kita sudah mulai masuk ke artikel dan juga jurnal. Nah, di situ ada di jurnal Paudia. Saya sekalian share karena di situ adalah jurnalnya program di PG PAUD ya. Artikel ilmiah. Jadi jika seorang peneliti, ya rekan-rekan sekalian juga seorang peneliti, ataupun dosen, ataupun guru, ataupun yang lain, mempublikasikan karyanya, yang di sini karya ilmiahnya, agar dapat dibaca oleh masyarakat secara umum, haruslah membuat sebuah laporan. Laporan tersebut atau karya tersebut dinamakan artikel ilmiah. Jadi laporan kalian, misalkan laporan skripsi atau laporan tesis yang diringkas di dalam satu dokumen, itu disebut artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini sangat penting bagi para peneliti ataupun dosen atau mahasiswa untuk mengunggah karya mereka, baik secara nasional ataupun internasional. Nah, artikelnya sudah tahu, cuma tempatnya di mana sih untuk meletakkan artikel tersebut? Nah, tempat atau wadahnya adalah dinamakan jurnal ilmiah. Kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa yang mungkin ada fokus hobi ataupun fokus bidangnya di jurnalis, mungkin sering membuat artikel. Kemudian artikelnya dimuat di dalam sebuah majalah. Ya, itulah tempatnya. Nah, bedanya kalau artikelnya adalah artikel ilmiah dari hasil penelitian, letaknya adalah di majalah. Majalahnya namanya jurnal ilmiah. Itu gampangnya. Nah, jurnal ilmiah itu, kayak ini pengertiannya dulu, adalah sebuah majalah publikasi yang memuat karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Ini menurut Hakim tahun 2012. Jadi kalau gampangnya jurnalnya tempatnya artikel ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan secara berkala. Misalkan 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali, terus di tahun berikutnya 2 kali ataupun 3 kali, terusnya. Nah, jurnal ilmiah itu dibagi menjadi 2. Jurnal ilmiah cetak dan juga jurnal ilmiah elektronik ataupun online. Nah, di sini saya akan menunjukkan jurnal cetak dan jurnal online. Ilmiah cetak adalah jurnal ilmiah cetak. Nah, itu contoh itu dulu saya tahun 2017 atau 2018 itu. Jadi setiap karya ilmiah yang dimuat oleh para penulis, misalkan yang menulis ada 10 gitu. Sekali terbit 10 itu dicetak di dalam sebuah majalah. Nah, kemudian dikirimkan kembali ke para penulis dan dibaca oleh mahasiswa ataupun orang-orang yang membutuhkan. Sehingga seperti itulah gambaran jurnal cetak. Sangat ribet. Itu kalian bisa lihat gambar yang sebelah itu kan saya ngecek satu persatu, kemudian dikirimkan ke penulis yang penulisnya kan yang nulis se-Indonesia itu waktu itu. Jadi dikirim ke penulis yang berada di mana itu kami kirimkan, kemudian kami distribusikan satu persatu. Itu memakan waktu dan juga tenaga dan juga biaya. Sedangkan jurnal ilmiah online, nah yang sekarang sudah mulai bergeser, jurnal ilmiah itu lebih ke online karena ya pasti lebih mudah, lebih ringkas dan lebih sistematis lah, mempermudah penulis dan juga pembaca dan juga pengelola. Jurnal ilmiah online itu diterbitkan secara online dalam sebuah wadah website. Website inilah yang dinamakan OJS 2 dan OJS 3. Yang sekarang sudah ada itu baru OJS 2 dan OJS 3. Nah,
Untuk lebih lanjut apa itu OJS 2 dan OJS 3 itu akan langsung saya berikan saja nanti di akhir berupa link YouTube-nya, karena kalau saya menjelaskan panjang banget ini nanti sampai sore ya. Nah, kalau yang jurnal ilmiah online, contohnya Paudia, ada websitenya. Kemudian itu ada sebelah juga jurnal. Kalau yang kiri itu Paudia OJS 2, tampilannya seperti itu. OJS 3 ya seperti itu. Jadi bisa dibedakan lah. Itu cetak dan juga online. Sekarang masih ada yang cetak atau tidak? Masih ada beberapa yang memang masih menerapkan jurnal itu cetak dan juga online. Jadi ya dicetak, ya diterbitkan secara online. Tapi ada juga yang hanya online saja. Itu. Tapi kalau yang cetak saja sudah tidak ada yang hanya cetak. Karena sekarang di kementerian sudah ada pemeringkatan jurnal. Sudah ada pemeringkatan jurnal sekarang. Dan yang diperingkat itu adalah jurnal yang berbasis online gitu. Nah, ini yang menjadi kewajiban penting rekan-rekan sekalian ketika nantinya akan mencari jurnal untuk meletakkan artikel kalian atau untuk menerbitkan artikel yang sudah kalian buat. Dari yang paling bawah dulu, yang peringkat paling bawah, itu adalah jurnal nasional tidak terakreditasi. Jadi jurnal itu dikelola oleh nasional atau jurnalnya orang Indonesia lah gampangnya seperti itu. Tapi tidak terakreditasi atau belum terakreditasi. Keterangannya di sebelah kanan adalah berbahaya dan tidak berbahaya. Ya, yang berbahaya adalah ini wajib dipahami bersama karena tuntutan mahasiswa yaitu harus mempublikasikan karya ilmiahnya atau artikel ilmiahnya di sebuah jurnal yang dibuktikan di prodi, di program studinya rekan-rekan sekalian dengan menggunakan LOA, biasanya seperti itu kan. Coba tunjukkan LOA-nya kalau misalkan kamu sudah submit di sebuah artikel atau diterima di jurnal mana. Yang dibutuhkan hanya LOA. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh jurnal-jurnal tidak terakreditasi hanya untuk mengeluarkan LOA, surat keterangan penerimaan, yang padahal artikelnya itu belum tentu diterbitkan. Jadi karena mahasiswa itu butuh mentok untuk sidang, untuk wisuda, ya sudah dibuatkan LOA, suruh bayar, tapi artikelnya tidak diterbitkan. Ini sangat rugi. Kalian hanya cuma bayar saja, cuma dapat LOA, lulus sudah tidak mendapatkan apapun. Padahal dengan diterbitkannya artikel kalian itu menjadi keuntungan juga yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya, manfaatnya. Begitu. Namun itu yang berbahaya. Namun ada juga yang tidak berbahaya. Artinya memang benar-benar diterbitkan, benar-benar mendapatkan LOA. Namun jurnal tersebut belum diakui secara nasional oleh kementerian, karena yang menerapkan akreditasi itu kan Kementerian Kemendikbud ya di situ. Itu jurnal nasional tidak terakreditasi. Kemudian yang ketiga, yang peringkat di atasnya adalah jurnal nasional terakreditasi. Nah, Kemendikbud memberikan sebuah strata atau kelas-kelas sebuah jurnal itu akreditasinya. Kalau misalkan prodi itu kan ada akreditasi akreditasinya A, akreditasinya B, atau akreditasinya C, begitu kan. Itu yang dulu, memang sekarang sudah artinya sangat unggul dan sebagainya. Nah, di jurnal itu juga ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Yang paling bawah itu adalah Sinta 6. Yang paling atas adalah Sinta 1. Dan ini sangat berpengaruh terhadap popularitas, kemudian sistematika dalam memasukkan, susah atau tidak, dan juga yang terakhir adalah harga. Ya, harga. Ketika kalian mensubmit sebuah artikel, biasanya ada fee atau yang harus dibayarkan agar artikel kalian diterbitkan. Nah, jika melihat ke Sinta, itu nominalnya sangat berbeda sesuai dengan peringkatnya. Ini hanya sekedar informasi saja, tapi tidak mutlak, tidak semuanya benar karena hanya berdasarkan pengalaman saya. Saya hanya just share informasi saja. Sinta 6 dan Sinta 5. Ini
buat acang-acang juga. Misalkan kalau mau nyari jurnal, saya mau yang penting ini aja lah, terbit saja, gitu. Nggak mau ya berarti nyari yang murah-murah saja misalkan. Ya. Sinta 6 dan Sinta 5 biasanya itu tarifnya gratis sampai dengan, nah ini sampai dengan ya, 250 gratis yang ada kebanyakan, tidak semua. Kemudian Sinta 4 sampai Sinta 3 dari 65 dan 43 itu mulai dari 300 sampai dengan 600 atau 700-an lah. Kembali lagi itu tidak semua rata-rata itu segitu gitu. Karena di lawan itu biasanya saling share informasi. Ini misalkan Sinta dari tim kami, sebenarnya itu sudah di Sinta 4, Sinta 3, kira-kira biayanya rata-rata berapa? Biasanya 300 sampai dengan 600 ataupun 700 lah untuk bayar, untuk fee terbitannya, paymentnya. Kemudian Sinta 2, nah ini Sinta 2 itu yang sudah jurnal nasional yang sudah memiliki gengsi tinggi lah, misalnya seperti itu. Ratanya sudah tinggi, itu bisa sampai 1 juta lebih untuk Sinta 2. Sinta 1 itu berarti Scopus atau jurnal internasional yang reputasi. Wah, itu saya tidak akan saya sebutkan harganya karena mahal begitu. Sampai ya dari mulai yang 3 juta, ada yang lebih, kita yang tahu sendiri yang sudah pernah submit di Sinta. Kemudian ada jurnal internasional. Jurnal internasional itu artinya jurnal yang berbahasa Inggris full, pengelolanya dari luar Indonesia, namun belum bereputasi. Artinya belum ada peringkat akreditasi internasional. Tuh kalau ini biasanya ada yang gratis juga, ada yang bayar juga. Cuman prosesnya agak berbeda dengan submit di jurnal nasional. Kemudian yang terakhir adalah jurnal internasional bereputasi, Scopus. Untuk baca artikelnya saja, bukan kalian untuk submit, hanya untuk baca isinya saja, kalian bayar. Itu karena memang jurnal tersebut sudah sangat-sangat bergengsi. Ini pemeringkatan strata jurnal elektronik. Pick your choice, silakan pilih. Nantinya kalian ketika membuat sebuah artikel ilmiah, kalian mau dimasukkan di mana, sesuai dengan kebutuhan saja, begitu. Karena biasanya kalau hanya untuk yang penting syarat lulusan, cari nasional yang tidak terakreditasi. Tapi kalau mau dipikir panjang, nanti saya mau melanjutkan ke S2, masa saya ketika memamerkan atau menjawab pertanyaan sudah diterbitkan di mana, diterbitkan di jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Ya, pilihannya yang sudah saya terbitkan Bu atau Pak ketika ditanya di Sinta 4, Sinta 3, itu kan langsung, wah, berarti mahasiswa ini sudah tahu pemeringkatan jurnal. Nah, itu nilai poin lebih untuk rekan-rekan sekalian kalau misalkan ingin artikelnya bermanfaat ke depannya. Begitu. Nah, kemudian ketika kalian sudah menentukan pilihannya, saya mau di Sinta 6 atau Sinta 5 aja lah. Yang penting sudah Sinta, tapi biayanya tidak terlalu mahal gitu. Misalkan ya. Sudah menentukan, kemudian bagaimana sih cara memilihnya atau langkah-langkahnya? Yang pertama adalah lihat websitenya dulu, cari jurnalnya dari Google Scholar ataupun dari Sinta, kemudian sesuaikan dengan skopnya. Misalkan kalian membahas skripsi kalian membahas terkait dengan kebugaran jasmani siswa PAUD misalkan atau anak usia dini. Kalian cari di Google Scholar, oh ini ada nih jurnal yang membahas tentang ini. Kalian buka websitenya, itu yang pertama. Yang kedua, cek waktu terbitannya. Misalkan kebutuhan kalian untuk wisuda ataupun untuk sidang itu sekarang bulan Februari.
itu bulan April lah misalkan untuk sidangnya. Berarti silakan kalian cari jurnal yang waktu terbitannya itu terdekat ya. Terdekat itu bukan mepet. Misalkan kalian sekarang Februari, kalian kebutuhannya ya di bulan Februari. Kalian cari jurnal yang terbitannya Februari. Itu tidak bisa. Karena apa? Di dalam sebuah jurnal, untuk menerbitkan sebuah artikel itu ada proses panjang yang harus dilalui. Ibaratnya kalian menulis artikel berita apalah. Kalian muat dalam sebuah majalah. Tidak bisa semata-mata kalian buat sekarang artikelnya, kemudian diterbitkan besok, itu tidak mungkin. Harus dicek dulu oleh pengelolanya, harus dilihat dulu tata bahasanya, harus dilihat dulu isinya, kebermanfaatannya, baru nanti dipublikasikan. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan kalian kebutuhannya untuk bulan April nih, sekarang Februari, bisa kalian cari jurnal yang terbitan di bulan Maret ataupun di bulan April, hingga dekat tapi tidak terlalu mepet gitu. Kemudian sudah ketemu nih, ini ada jurnal X ini pas terbitannya bulan Maret, sekarang Februari masih bisa, sekarang sudah betul. Cek indeksasinya, terindeks Sinta berapa? Oh ternyata ini waktunya sudah pas, skopnya sudah masuk, terbitannya juga sudah pas. Ternyata kok Sinta 2. Wah, jangan-jangan mahal ini. Kan baru jangan-jangan kan. Untuk mengetahui benar-benar mahal atau tidak, maka hubungi editornya. Tanya biayanya. Kalau misalkan memang masih bisa masuk, misalkan seperti ini. Mohon izin Bapak untuk terbitan bulan April, apakah masih ada slot? Jika iya, jika masih, apakah boleh tahu berapa biaya untuk menerbitkan artikelnya? Biasanya nanti akan dijawab. Itu seperti itu. Baru kalau misalkan cocok, nah ini jurnalnya cocok, waktu terbitannya cocok, indeksasinya cocok, harganya juga cocok, harganya masuk. Silakan sudah mulai langsung ke proses submission atau upload artikel. Itu. Kemudian bagaimana cara untuk mempraktekannya? Kita langsung by praktek saja. Ya, saya akan mencoba untuk mempraktekkan dari tadi memilih jurnal. Yang pertama yang kalian lakukan adalah masuk ke dalam Google Scholar. Sudah tidak asing kan ini Google Scholar? Sudah harus menjadi makanan sehari-hari untuk mahasiswa dalam membuat skripsi atau membuat artikel ilmiah. Karena basicnya Google Scholar itu by research, bukan di Google-nya langsung. Kalau di Google-nya langsung, banyak sekali munculnya. Tapi kalau Google Scholar by research. Dia akan mau mencari kebugaran jasmani anak usia dini, misalkan ya. Ini tema dari skripsinya yang kalian ambil misalkan. Kemudian kalian lihat di sini ada beberapa jurnal nih. Ini bisa ini. Atau ini ada jurnal pendidikan anak nih. Kalian buka jurnalnya. Kemudian langkah kedua tadi adalah melihat waktu terbitannya. Cara melihat waktu terbitannya, kalian lihat di arsip. Tenang saja, saya buatkan panduannya karena saya yakin materi yang seperti ini hanya melihat saja, menyimak, dan saya tidak tahu kalian itu bisa ngapain, itu pasti akan lewat. Sehingga saya buatkan panduannya, nanti linknya sudah ada juga. Nah ini di sini, ternyata 1 tahun terbitnya 2 kali. Oke, untuk melihatnya biasanya di about, tiba di focus and scope. Nah ini publication frequency. Terbit di bulan Juni dan juga Desember. Oke, ini waktu terbitannya. Anggaplah Juni, oke, masuklah Juni. Nah, apa? Kemudian jika sudah pas waktunya, kemudian dicek si indeksasinya. Ini terindeks apa ya? Nah, ternyata jurnal ini belum terindeks oleh Sinta. Belum ada pemeringkatan Sintanya. Nih, tidak ada. Biasanya ada di bawahnya. Ini Google Scholar dan juga Garuda. Tidak ada emblem-emblem di sini Sinta, berarti belum terindeks Sinta. Oke,
berarti sepertinya ini nggak mahal nih. Tapi lebih jelasnya, cek juga bayarnya berapa gitu ya. Cari yang namanya biasanya publication fee atau payment. Nah, ada yang meletakkan, ada yang tidak meletakkannya. Contoh di sini, oh ternyata kok tidak ada. Berarti yang harus dilakukan adalah menghubungi langsung saja, ada di kontak. Kemudian, nah di sini ada emailnya, oh ternyata tidak meletakkan nomor HP. Berarti silakan by email untuk menghubungi apakah masih ada slot. Kemudian tanyakan berapa payment-nya gitu jika ada. Itu seperti itu. Kalau di Paudia, kita coba lihat di Paudia. Paudia itu sudah terinstall. Nah, ini ya. Dilihat di sini. Nah, ini sudah terindeks Sinta S4, berarti Sinta 4. Otomatis ini sudah terakreditasi dan sudah standar nasional. Yang dilakukan selanjutnya adalah terbit kapan ya? Melihatnya silakan dicari di sini. Ada atau tidak, biasanya tuh sudah meletakkan. Nah, Juli dan juga Desember terbitnya. Jika dirasa Juli pas, kemudian cari berapa sih bayarnya gitu ya. Cari di, nah ini ada Journal Publishing Fee. Diklik. Ini ini tidak tidak membayar atau free, tapi untuk proses artikel itu masuk sampai dengan diproses artikel itu direview. Tapi tidak menyebutkan di sini kalau diterbitkan itu berapa gitu. Ini journal only charge for shipping cost and hard copy fees for those who want a print version. Oh, jadi memberikan biaya kepada penulis jika jurnalnya itu sudah diterima dan menambahkan biaya jika mau dicetak seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya otomatis hubungi saja, ada di sini kontak. Nah, di sini ada mailing address-nya, kemudian ada nomornya ini Ibu Mila, silakan dihubungi saja seperti itu. Ini sama untuk semua jurnal. Cara mencarinya pun sama. Jadi seperti itu cara bagaimana untuk memilih sebuah jurnal ilmiah. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini sangat penting. Rekan-rekanku sekalian, jika kalian kebutuhan untuk menerbitkan sebuah artikel kan sudah mepet, itu kalian tidak boleh submit di 2 jurnal atau lebih. Misalkan artikel sudah jadi, kalian masukkan di Paudia, kemudian kalian masukkan di jurnal mana lagi. Jurnal mana lagi itu tidak boleh. Kalian harus hanya satu saja memasukkan ke dalam jurnal. Kenapa? Karena jika misalkan nih artikel kalian di jurnalnya A yang kalian masukkan tadi, kalian tiba-tiba artikel tersebut terbit karena artikelnya memang tidak terakreditasi dengan baik sehingga wah ada artikel yang sudah terbitkan saja, itu ada yang seperti itu. Jurnal A tapi di B. Nah, kalian tahu kalau diterbitkannya yang di B dan di B ini sudah terakreditasi. Kemudian kalian bayar di situ di B. Nah, berarti artikel kalian terbit di 2 jurnal. Itu nanti akan menjadi pelanggaran oleh pihak jurnal. Nah, pihak jurnal akan mendapatkan warning, akan mendapatkan peringatan dari pihak kementerian karena itu merupakan double publishing. Itu sangat tidak boleh. Ibaratnya gini lah, kalian punya artikel
terkait dengan berita apa diterbitkan di A di B sama, nah itu tidak boleh, nanti kena pelanggaran itu dari majalah A dan majalah B, kok isinya sama sih gitu, karena kesalahan dari yang menulis. Maka kalau terjadi seperti ini, yang dari pengelola jurnal itu akan menuntut ke penulis, karena ini merupakan pelanggaran etika. Jadi di sebuah jurnal itu semuanya pasti sudah ada etikanya, etika publikasi. Jangan sampai kalian karena kebutuhan yang sangat mepet dan mendesak, kalian submit di berbagai jurnal. Itu tidak boleh. Nah, tadi sudah artikel ilmiah, sekarang kita ke kutipan dan daftar pustaka yang tadi saya sebutkan di awal. Saya tidak akan membahas apa itu kutipan dan apa itu daftar pustaka, tapi lebih ke software-nya. Oke. Cuman ya sedikit ya apa itu kutipan lah, pasti kalian sudah tahu juga. Menurut KBBI artinya adalah mengutip atau mengambil suatu kalimat atau lebih, satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat dalam tulisan itu sendiri. Misalkan kalian ingin menuliskan dalam skripsi kalian terkait dengan kebugaran anak usia dini. Kalian tidak bisa semata-mata tiba-tiba langsung ngomong kebugaran anak usia dini merupakan dan sebagainya, tidak bisa. Harus berdasarkan referensi dari berbagai ahli. Ya, referensi itulah yang kalian harus kutip. Jadi harus berdasarkan pendapat A, kebugaran anak usia dini artinya ini. Berdasarkan pendapat B, kutipan dari pendapat B, kebugaran anak usia dini artinya ini. Baru kalian bisa menyimpulkan berdasarkan pendapat para ahli di atas, sehingga dapat disimpulkan kalau kebugaran anak usia dini merupakan kasus seperti itu. Jadi untuk memperkokoh argumen itu kutipan. Oleh sebab itu, kutipan itu harus ditulis secara valid dan harus dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Jenis kutipan itu ada dua, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya. Ada kutipan langsung, artinya langsung ambil dari referensinya, dia dari bukunya, dari jurnalnya, itu langsung kalian ambil. Atau kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang hanya mengambil intisarinya saja. Misalkan pendapatnya A yang sudah dikutip oleh B, kalian lihat bukunya si B, kemudian sehingga kalian kutip itu kutipan hingga bunyinya A dalam B, yang dalam inilah yang harus kalian hindari. Jangan nyari enaknya saja, udah sumbernya sudah ada, pakai akhirnya dalam ini. Menurut ini dalam ini, menurut ini dalam ini. Hindari yang seperti itu. Karena kalian tidak tahu dari si B yang tadi ngutip dari A, itu benar-benar benar atau tidak. Jangan-jangan ada kata-kata yang diubah sedikit. Kan kalian tidak tahu, sehingga yang paling baik adalah cari referensinya langsung. Yang A itu ngomong apa sih sebenarnya, benar nggak yang diomongkan oleh si B gitu. Itu kutipan langsung dan tidak langsung. Nah ini dulu dan sekarang. Dan saya tidak membandingkan dulu dan sekarang ini, artinya dulu seperti itu, sekarang harus seperti ini, itu tidak. Jangan salah menafsirkan. Saya hanya menampilkan. Kalau dulu mahasiswa perpustakaan, sehingga perpustakaannya ramai untuk mencari bahkan referensi di dalam buku-buku yang ada di perpustakaan. Sekarang, dan pasti ini yang terjadi, mahasiswa juga mungkin pada malas ke perpustakaan, lebih banyak cari di Google Scholar, sehingga skripsi yang dibuat itu lebih banyak dari Google Scholar-nya gitu. Bukannya saya menyuruh nggak usah harus ke perpus, tapi Google aja cukup, tidak. Tapi dengan adanya mixing atau tetap ke perpustakaan mencari buku-buku yang memang di Google tidak ada, karena pasti ada buku-buku referensi yang memang tidak dipublikasikan secara online, itu kan tetap harus ke perpustakaan, tapi juga harus cari di dalam Google Scholar, karena biasanya di dalam Google Scholar banyak artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang skopnya. Itu. Nah ini dia Mendeley.
saya kenalkan dengan Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini adalah sebuah software yang digunakan untuk mengutip dan membuat daftar pustaka secara mudah. Kalian tidak perlu lagi menghafalkan cara membuat daftar pustaka. Saya nggak apa. Nah, kalau buat daftar pustaka itu yang pertama nama, tahun, judul, gitu ya. Kalau mungkin masih ada yang mengajar atau dulu juga guru-guru kalian menganalogikan atau membuat singkatan yang mudah, Nata Dekoko atau apa itu, Nata Jukona, nama, tahun, judul, kota, penerbit itu kan. Nggak usah ngapain itu, sekarang sudah ada software, udah tinggal satu kali klik gitu. Nah, sebelum sampai situ, saya mau mempraktekkan, bukan mempraktekkan, menunjukkan kepada rekan-rekan semua tentang Mendeley. Ya, terlihat ya di sini saya sudah membuka Mendeley ya. Oke, ini adalah software Mendeley. Software ini akan terintegrasi dengan Microsoft Office Word. Jadi, ketika kalian mengerjakan sebuah skripsi ataupun aplikasinya di Microsoft Office Word, otomatis di situ ada Mendeley-nya. Kalau kalian sudah menginstalnya. Yang pertama kalian lakukan adalah membuat folder dulu. Folder, misalkan tentang apa gitu ya. Di sini saya sudah ada bahan-bahannya, tenis meja. Oh, saya buat baru aja lah, biar dari awal saya menunjukkan kalian, oh ternyata seperti itu. Nah, ketika kalian mau mengaplikasinya, sudah saya siapkan link YouTube, karena pastinya yang sekarang itu paling mudah sambil mengerjakan, sambil nonton tutorial yang YouTube, kayak paling gampang tuh ketok gitu. Tapi sebelumnya saya hanya ingin menunjukkan dulu, oh ternyata cara kerjanya itu seperti itu. Misalkan saya mau mencari kebugaran, ini tema skripsi saya misalkan, kebugaran anak usia ini, saya buat folder di sini. Nah, ini nanti tempat referensinya saya dimasukkan di sini. Kemudian saya cari nih di sini. Kok Shopee. Sekolah. Oke. Cari kebugaran jasmani anak usia dini. Misalkan di sini ya. Nah, cari referensi satu-satu. Oke, sini sudah langsung ke download ternyata. Saya buatkan folder baru di sini. Kebugaran. Nah, nanti ke-save di situ semua. Satu referensi, kemudian kan ini pendidikan jasmani anak usia dini. Kalian baca abstraknya, wah ini sama ini. Penelitiannya sama yang punya saya. Kemudian download lagi PDF-nya. Karena kalian ingin lihat full paper-nya kan. Jangan sudah di-download, cari lagi yang lain. Meningkatkan kebugaran pengembangan instrumen dan kebugaran jasmani. Nah, ini juga bisa download lagi. Oke, misalkan ini lagi juga kalian baca abstraknya, oh ini juga sudah sesuai. Di-download lagi. Oke, misalkan sudah ini ya. Sudah ada 4 referensi yang akan dimasukkan sebagai kajian referensi di skripsi yang sedang misalkan saya buat gitu. Nah, ini di blok dimasukkan saja ke dalam folder di dalam Mendeley tadi. Nah, dia akan terintegrasi sendiri. Nah, ini saya akan buka semuanya. Nah, ini sudah ada semua. Misalkan ini worksheet skripsi saya ini ya. Saya mau buat di sini tentang
arti kebugaran jasmani begitu. Nah, cari di sini, misalkan mau mengutip ini nih, anak merupakan aset berharga. Oke, copy, pastekan di sini, rapikan dulu. Nah, ini mau saya kutip. Kemudian masuk ke referensi, kemudian citasi. Ya, ini caranya nanti ada kok di tutorialnya. Ya, hanya menunjukkan dulu saja. Oke, ini judulnya pengembangan model site. Nah, dia akan otomatis ada nongol di sini nih. Kita nggak perlu nulis siapa yang mengutip itu siapa, nggak usah, tinggal langsung nongol di sini. Ada. Kemudian menurut ahli yang lain nih, buka yang nanti Mendeley-nya, penelitian yang lain. Cari lagi misalkan, nah ini pembinaan dan pengembangan manusia seutuhnya. Kan mau ngopi ini lagi, salin, masukkan ke Word-nya, rapikan, kemudian letakkan paling belakang, mau dikutip lagi. Tadi pendidikan jasmani, nah yang ini. Nah, langsung muncul di bawahnya. Seperti ini cara mengutipnya, tidak perlu susah-susah kalian harus nulis dengan mengetahui itu formatnya, iya ya caranya menulisnya, nggak usah. Dan ini lagi, misalnya di copy lagi. Misalkan inilah ya, kita asal saja biar cepat. Nah, ini kemudian kita citasi, lakukan hal yang sama. Kita karena tadi ngambilnya 4 jurnal, jadi kita carikan 4 sekalian. Nah, misalkan ini, kemudian kita pastekan lagi, jadi rapikan. Nah, ini dia. Sudah ada 4 kutipan yang sudah kita kutip. Nah, misalkan ini kita rapikan ya, buat pensiotoman kiri, pastinya 2, 12. Oke. Nah, ini ada kutipan-kutipan ini. Sudah selesai, misalkan ini sudah selesai dan skripsinya kalian sudah selesai. Itu mengetik satu persatu daftar pustaka yang sudah kalian buat. Dari kutipan-kutipan yang telah kalian buat, kemudian kalian urutkan, kalian sesuaikan kata letaknya. Ribet. Hanya dengan satu kali klik, itu kalian bisa langsung. Nah, ini kan tadi sudah ngutip 4 dari 4 referensi. Sudah, tinggal ini aja. Nah, sudah selesai, langsung ada otomatis ada. Nih. Langsung otomatis terbuat daftar pustakanya. Sudah pasti benar, sudah pasti urut, tidak bisa disangka lagi lah, jelas benar. Karena ini pakai software. Motifnya 4, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Otomatis tidak perlu kalian susun namanya, tahun, dan lain sebagainya, itu tidak usah. Dan pasti semua yang kalian masukkan di sini, itu sudah kalian rekap di dalam Mendeley. Ini loh referensi saya, ada jumlahnya segini. Ya, sehingga kalau tiba-tiba hilang kan kalian sudah punya backup-nya gitu di software Mendeley. Jadi ini adalah proses untuk mengutip dan juga membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan software Mendeley. Mudah, simple, nggak perlu susah-susah. Oke, nah ini yang terakhir.
Ya. Ini bonus materi dari saya. Jadi ada panduan menggunakan Mendeley, ada panduan untuk menyesuaikan template. Kalau misalkan kalian sudah menentukan, sudah tahu nih, saya mau menulis artikel di jurnal ini. Langkah selanjutnya kan harus menyesuaikan template artikel kalian. Itu ada panduan juga, dan juga panduan memilih jurnal yang tadi kita praktekkan bersama, dari bagaimana mencari jurnal yang sesuai dengan skopnya, kemudian bagaimana mencari waktu terbitannya, itu ada semua di panduan memilih jurnal ilmiah. Silakan. Dan sudah cukup. Kesimpulan yang bisa ditarik dari materi hari ini adalah bahwa luaran mahasiswa berupa artikel ilmiah itu menjadi sesuatu keharusan di masa sekarang ini. Sehingga mau tidak mau rekan-rekan sekalian itu harus terlibat di dalamnya. Namun perlu diingat, jangan sampai tertipu oleh iming-imingan. Karena udah sini saja, ataupun tertipu oleh temannya sendiri. Misalkan temannya ada yang sudah mendapatkan LOA, ini yang sering terjadi. Ini ada ini, biar dapat LOA cepat, ada di sini nih. Tinggal hubungi aja, nanti bayar, LOA-nya turun. Padahal nggak jelas, kalian nggak disuruh buat artikel ataupun apa, suruh bayar aja. Itu jangan mudah tertipu yang seperti itu. Cari infonya, gali kebenarannya, baru submitkan artikel. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan lagi ke Bu Anita. Monggo, Bu Anita. Iya, materi saya kirimkan di kolom chat. Oh iya, ya, oke. Terima kasih Pak Ibnu. Alhamdulillah Pak Ibnu, Iya. terima kasih Pak Ibnu atas pemaparannya hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Ibnu Silakan, sehubungan langsung, sama kalau ada penelitian yang mau kita bertanya. ini. Jadi teman-teman mahasiswa, ya terutama yang mahasiswa reguler ya, dan juga mahasiswa yang S2 atau mahasiswa yang mungkin nanti akan melanjutkan ke pendidikan lanjut ya, yang dari S1, sudah keharusan ya Pak Ibnu untuk bisa membuat artikel, minimal buat artikel yang tadi yang disampaikan Pak Ibnu, bagaimana cara mengambil dari Mendeley dan seterusnya. Artinya itu hal-hal yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa, karena syarat pengajuan skripsi sekarang ini salah satunya adalah harus punya artikel yang sudah dipublish di jurnal. Jadi ini teman-teman mahasiswa yang semester ini sampai sekarang udah tanyain ada belum punya artikel, padahal ada yang mau ujian skripsi di bulan Maret ini. Tapi sudah diwajibkan ya Bu ya, di PAUD ya Bu ya, pakai PAUD. Iya, artikelnya belum ada Pak. Jadi agak ini juga namanya, karena nanti menjelang ujian dosennya prodi digerasa-gerusuk minta artikel, akhirnya Pak Ibu banyak yang masukin artikel yang ke jurnal odong-odong ya, asal jurnal sehingga berbayar tapi tidak jelas. Jadi uangnya bayarnya mahal, jurnalnya nggak jelas gimana. Banyak sekali gitu Pak Ibnu mahasiswa. Karena itu harus masuk tetap mereka mau ujian, ya akhirnya berbayar tapi mahal Pak, ada 400.000 dan seterusnya, sehingga nanti nggak diterbitin. Kan sayang ya, mending jelas tapi bisa dipublish, dan itu mungkin bermanfaat juga bagi mahasiswa, mungkin nanti jadi guru ya, mungkin jadi dosen, atau tadi kata Pak Ibnu mau punya karir ke depannya sebagai peneliti dan sebagainya, itu sangat bermanfaat. Minimal kita pernah punya jurnal ya, punya artikel yang dipublish di jurnal, apalagi kalau jurnalnya itu indeksnya lebih bagus lagi. Jadi ini teman-teman mahasiswa ya, ini yang belum tahu, ada semester bawah kan mungkin belum paham ya, tapi sudah bersiap-siap, jadi jangan sampai di semester 8 mau ujian terus bingung buat artikel ya, padahal itu syarat untuk ujian adalah artikel yang sudah dipublish di jurnal ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Bisa raise hand, atau kalau malu bisa di itu sepertinya ada yang tanya di chat tuh ya. Oh, di chat ya. Ya, oke, udah bacain ya. Oh ya, Pak Ibnu boleh minta PPT, boleh kata Pak Ibnu. Share. Kenal Pak Ibnu, saya Birgita, izin tanya bagaimana cara kita menemukan judul yang tepat untuk artikel yang akan kita buat, dan bagaimana mengetahui jurnal tersebut sudah Sinta atau tidak jika di web jurnal tersebut belum ada logo Sintanya. Mana nih Pak? Oke.
Mbak Birgita, ini saya kurang paham terkait dengan pertanyaan menemukan judul yang tepat untuk artikel yang akan kita buat. Judul itu nama jurnal maksudnya atau bagaimana ya? Kan penelitiannya Kalau relevan ya? Penelitiannya relevan kayaknya Pak. penelitiannya relevan. Oh ya, tinggal dicari saja sesuai dengan skopnya. Kayak tadi, misalkan judul yang tadi saya buat kan terkait dengan kebugaran anak usia dini. Mungkin judulnya peningkatan kebugaran anak usia dini dengan menggunakan metode apa dan sebagainya. Nah, kata kunci dari tema yang saya ambil adalah kebugaran anak usia dini. Tinggal dicari saja yang seperti tadi di Google Scholar, ketik keyword-nya, cari yang sesuai judulnya. Yang memang otomatis kan harus dibuka dulu, dibaca dulu, itunya apa namanya, referensi artikel-artikelnya. Kalau misalkan dirasa bisa menjadi salah satu penelitian yang relevan, ambil saja itu sebagai bahan referensi. Itu. Yang kedua adalah terkait dengan Sinta, jurnal yang sudah Sinta. Oke, saya mau share screen dulu, Bu. Izin nanti, Bu. Jadi untuk mengetahui kalau misalkan tidak dipasang logo Sinta di dalam jurnal, apakah jurnal tersebut sudah Sinta atau belum, kalian lihat di websitenya Sinta langsung. sinta.kemdikbud.go.id, masuk ke bagian search jurnal. Ya, search jurnal. Di situ ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Ini pun bisa kalian pakai untuk misalkan kalian langsung misalkan kita aku pengennya Sinta 6 misalkan ya Sinta 6 itu klik Sinta 6 di sini ada banyak sekali aja. Iya, cari misalkan terkait dengan anak usia dini begitu, ada atau tidak jurnal tentang anak usia dini. Oh, ini ada nih, Pelangi nama jurnalnya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Anak Islam Usia Dini. Nah, ini bisa kalian langsung pilih. Ataupun misalnya dari pertanyaannya Mbak Birgita tadi, jurnal ini yang sudah kalian temukan ada benar-benar sudah Sinta atau belum? Cari saja di sini nama jurnalnya apa. Misalkan jurnalnya Paudia, yang paling gampang aja. Nah, nongol nih, jurnal Paudia, Sinta 4. Tuh. Kalau tidak ada di dalam sini, berarti belum terakreditasi Sinta. Begitu, Mbak Birgita. Terima kasih. Ada lagi, silahkan. Terima kasih Pak Ibnu. Ada yang present, ada yang mau bertanya, silakan mungkin kalau dari mau yang bertanya teman-teman langsung. di satu. Ini ada siapa ini? Bu Yuyun mau bertanya, Bu Yuyun yang lagi S2, boleh bertanya. Jangan malu-malu, nanti malu bertanya saat di jalan. Ini yang sering terjadi, Bu. Ini di mahasiswa PJKR juga sering terjadi seperti ini. Ini PJKR juga ada perkuliahan seperti ini. Wah, betul, Bu. Ketika sudah mulai buat artikel, akhirnya saya itu rame-rame pada nanya ke saya, Bu. Dan bikin seminar di kontakon, pas kuliah kontakon nggak ada yang tanya. Sekarang giliran sekalian sudah mulai buat rame-rame, ya saya yang bingung untuk rangkum semuanya loh. Rame-rame nanyanya, Bu. Itulah ya, memang seperti ini keadaannya. Makanya, ayo mulai dari sekarang, mulai dicicil. Jangan tiba-tiba kok nanya nanti, dan itu mepet lah Bu ya, apalagi itu mepet akhirnya pokok prodi yang ditabrak ya Bu ya. Betul Pak. Jadi kalau buat artikel tuh kalau biasanya mahasiswa kan memang tidak terbiasa buat artikel ya Pak. Nanti kalau sudah ini kayak menjelang buat PKM nih harus, nah itu pada bingung gitu Pak karena Iya. Tapi kayak mungkin kalau di S2 kan sekarang tugas-tugasnya semua harus dibuat artikel dari semester 1 itu yang mereka mungkin yang belum pernah agak kelabakan ya Pak gitu. Mungkin siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin dari teman-teman di semester 8 ini yang lagi Ina. Ya Bunda. Ya, Ina mau ujian. Coba Ina, kamu lagi kan harus publish ya artikelnya. Ina mengalami masalah nggak? Nah. Ya Bun. Sebenarnya untuk kendala sih lebih ke
pembayaran dulu ya, karena kan ada yang berbayar. Terus saya juga keinginan yang cepat gitu Bun, kan kadang ada yang 6 bulan. Nah, saya tuh pengen yang referensi yang cepat gitu Bun. Nah, itu kepada Pak Ibnu bagaimana cara untuk mengetahui cara akhir publish-nya itu lebih cepat, itu bagaimana aja Pak? Terima kasih. Oh ya, ya lebih cepat, pengennya yang cepat, murah, gampang gitu ya. Ya, buatnya mepet-mepet menjelang Buatnya kan ujian mepet, gitu iya. biasa, Tapi iya. maunya yang murah, cepat gitu ya. Gitu. Ya, oke. Jadi tadi kan sudah ada pemeringkatan, misalnya Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 gitu. Biasanya yang tadi saya jelaskan itu kan hanya terkait dengan pembayaran. Semakin tinggi Sintanya, maka akan semakin mahal biayanya. Itu tidak hanya itu saja, tapi kesistematikanya itu juga lebih rigid. Prosesnya lebih susah. Misalkan di Sinta 2 ataupun Sinta 3 itu lebih susah dibandingkan dengan Sinta 4, Sinta 5, atau semua Sinta 6. Sehingga kalau misalkan mencari yang gampang, mudah, kemudian cepat, kemudian murah ya, carilah yang kalau misalkan mau yang Sintanya ya Sinta 456 atau 56, atau bahkan kalau mau yang lebih cepat lagi ya yang belum terakreditasi. Cuman catatan saya harus berhati-hati kalau misalkan mau memilih jurnal yang belum terakreditasi. Tiba-tiba nanti artikel kalian tidak terbit, udah gitu aja, itu eman-eman. Kalau misalkan disuruh bayar. Memang ngomongnya cepet, cepet kok, seminggu aja nanti udah terbit gitu. Tapi suruh bayar dulu. Nah, gitu yang seperti itu. Proses pembayaran biasanya dari jurnal yang baik ya, yang memiliki sistematika baik adalah ketika artikelnya sudah diterima. Tanda diterima itu ada di OJS-nya. Untuk melihat OJS-nya sudah diterima atau belum, ya di link materi saya di yang paling atas itu ada di situ. Bagaimana sebuah artikel itu diterima, bagaimana sebuah artikel itu ditolak, bagaimana sebuah artikel sedang direview, itu ada di linknya. Sengaja saya tidak tampilkan di situ karena nanti pasti panjang sekali ini materinya, bludak malah rano sing lebu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan mau misalkan kalian baru submit nih hari ini, tiba-tiba Mbak diterima artikelnya, silakan bayar ke sini, tanda tanya yang seperti itu. Baru submit kok sudah langsung diterima, itu tanda tanya. Seperti itu. Jadi itu tipsnya, tetap cari yang terakreditasi, tapi yang 5-6 lah. Tapi harus tetap berhati-hati. Jangan sampai mudah tergiur dengan sudah diterima suruh bayar. Gitu. Ya, Pak, terima kasih. Ada lagi nih sepertinya. Terima kasih Pak. Ini ada lagi dari Karisa, izin bertanya Pak, apa yang harus dipersiapkan untuk menyusun artikel ilmiah? Dan apa yang disiapkan agar artikelnya bisa lolos ke jurnal yang bersinta, Pak? Gitu. Oh ya. Oke, oh ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk menyusun artikel ilmiah? Bahan kajian ilmiahnya harus sudah punya dulu. Skripsinya kalau misalnya skripsi harus punya skripsi dulu. Nggak mungkin tiba-tiba belum punya skripsi langsung bikin artikel ilmiah, gitu ya. Itu dulu yang dipersiapkan. Kemudian menyesuaikan dengan template yang ada di dalam jurnal. Jadi misalnya kalian mau masukkan ke jurnal A, jurnal B, ke jurnal C, dan jurnal-jurnal yang lain, itu ada panduannya sendiri untuk membuat artikel ilmiah. Misalkan skripsinya PAUD dengan skripsinya PJKR, itu sistematika penulisannya itu beda-beda. Buku panduannya kan ada sendiri. Sama seperti jurnal. Jurnal itu, setiap jurnal memiliki panduan sendiri-sendiri yang harus diikuti oleh penulis gitu. Dan apa yang dipersiapkan agar artikelnya bisa lolos ke jurnal yang bersinta. Oke, ini pertanyaan bagus. Ketika kalian mau masuk ke dalam tempat yang bagus, kalian harus bagus dulu diri kalian. Rapikan dulu diri kalian. Sama seperti itu. Artikel kalian harus kalian baguskan dulu isinya agar agar dapat masuk ke dalam jurnal yang memang bagus reputasinya. Jadi seperti itu. Terlihat bagus dari tidaknya apanya. Nah, ini saya rasa sudah bagus kok. Nah, cara melihat yang pertama adalah dari tampilan. Tampilan itu dari tata tulis. Jadi ketika kalian memasukkan ke dalam jurnal yang bagus,
tapi kalian tidak mengikuti tata tulis yang ada di dalam jurnal yang bagus tersebut, dari tampilan saja sudah nggak enak dilihat, itu akan langsung disuruh keluar. Gitu. Jadi yang pertama adalah tampilan. Yang kedua adalah isi. Biasanya kalau isi ini, ketika tampilannya sudah bagus, sudah menyesuaikan dengan tata tulis yang ada, yang kalian ingin masukkan jurnal bagus tersebut, masuk nih, kamu udah masuk ke dalam rumah jurnal tersebut, tinggal dilihat isinya, bagaimana isinya, benar-benar bagus atau tidak, nanti akan disaring. Oh ternyata tampilannya itu bagus, tapi isinya nggak bagus, keluar. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama dari tampilan, yang kedua dari isi, dan yang ketiga dari proses. Tampilannya bagus, ternyata dilihat isinya juga bagus. Dari prosesnya adalah ketika sudah bagus, kemudian ada catatan sedikit dari yang jurnal yang akan kalian masukkan, kemudian dikembalikan lagi ke penulis, ke kalian lagi, disuruh memperbaiki, tapi kalian tidak memperbaiki, malas untuk memperbaikinya. Nah, itu prosesnya saja kalian sudah malas-malasan untuk memperbaiki. Jadinya keluar atau tidak diterima. Jadi itu yang pertama dari tampilan, yang kedua dari isi, dan yang terakhir adalah proses. Gitu. Itu dari Parisa. Makasih Pak Ibnu. Bu PAUD itu cewek semua, Bu. Enggak, ada cowoknya nih. Mana nih Gusti? Mana saya mau dengar suara cowoknya, coba. Cowoknya. Saya lihat Gusti, di partisipan mana kok Gusti? namanya cewek semua. Gusti mana Gusti? Gusti. Iya, Bun. Ah ya, silakan bertanya Pak. Katanya mau lihat wajahnya Gusti, monggo diperlihatkan biar Pak Ibnu percaya gitu. Mau ada lagi cowok. Enggak, Gusti mana? Halo, Pak. Ya, Mas, silakan Mas Gusti. Ini semester berapa, Bu? Semester 6 sekarang. Oh, semester 6. Nah, semester 6 berarti sudah harus mulai tahu. Ya, soalnya saya juga mengajar di semester 6. Jangan sampai ngeblank dari semester 6. Lagi kita ini perhatiin terus, Pak. Alhamdulillah sudah mencari judul-judul dulu, Pak. Ya. Gusti mau bertanya apa, Gusti? Saya belum ada pertanyaan, Bun. Lagi masih mengikutin dulu, Bun. Atau gitu. gini, Mas Gusti sudah punya judul belum? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah sudah di ACC. Oh, kalau sudah di ACC malah enak. Silakan Mas Gusti tadi cari di Google Scholar judul yang sesuai dengan judulnya Mas Gusti tadi yang sudah di ACC untuk mencari penelitian yang relevan. Biar nanti gambaran ke depannya lebih ada gambaran bagaimana untuk melangkah selanjutnya, Mas Gusti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Gusti ya. Oke. Bun. Ada lagi pertanyaan, Bu Kavia? Oh, ada pertanyaan lagi di chat. Oh, ini ada ini. Oh iya itu. Dari Fadila, kelas 2, semester 2. Izin bertanya bagaimana menentukan topik ketika membuat artikel ilmiah? Bagaimana menentukan topik katanya Pak di semester 2. Oh, semester 2 ya. Izin bertanya, Jadi Bunda. untuk menentukan topik ilmiah. Oh, ini ada yang topik bertanya juga. Sebentar ya Bu Kavia. Ya, monggo Pak. Oke, ya. Untuk membuat artikel ilmiah, topiknya kan tentu saja harus dari karya ilmiah. Jadi urutannya adalah karya ilmiah dijadikan sebuah artikel ilmiah. Nah, karya ilmiahnya mahasiswa, ya skripsi itu, kalau misalkan S1. Nah, dari skripsi itu, topiknya dari mana? Itu mungkin seperti itu. Karena topik dari skripsi otomatis harus sama dengan topik artikel ilmiah. Karena luarannya skripsi kan artikel ilmiah. Mungkin pertanyaannya, menentukan topik untuk skripsi itu, karya ilmiah itu. Nah, untuk menentukan topik banyak yang bisa dicari. Paling gampang ya dilihat dari sekitar dulu saja, dari sekitarnya Mbak Fadilah. Apa kira-kira permasalahan yang ditemukan di sekitaran Mbak Fadilah sesuai dengan bidang studinya Mbak Fadilah di pendidikan anak usia dini, di PG PAUD ini. Kalau udah nemu, ya udah kira-kira permasalahan apa, kemudian cari referensi untuk menemukan solusi yang ditawarkan. Gitu. Misalkan Mbak Fadilah, di tetangganya kok ini saya ada anak-anak kok isinya main gadget terus, gimana caranya biar gadgetnya itu hilang? Nah ini kan sudah masalah. Upaya peningkatan gerak anak usia dini dari ketergantungan gadget. Nah itu sudah menjadi topik, gitu. Karena di lingkungan sekitar itu. Nah, ini misalkan sudah menjadi judul skripsi, baru itu akan menjadi artikel ilmiah gitu.
Jadi itu Mbak Fadilah. Mbak Fadilah siapa tadi? Betul Mbak Fadilah. Terima kasih Mbak Ibnu. Bu Kavia nih dari S2 Dikdas Konsentrasi PAUD. Monggo Bu Kavia. Ya, Di bertanya tesis. Bapak. Ya, izin bertanya Bapak. Untuk saya dari UGRI, ini terkait dengan kajian teori Bapak, mengenai kajian teori ini. Kalau di urutan kan teori-teori itu kan banyak sekali. Nah ini untuk mencari teori itu yang intinya yang masuk dengan judul sesuai judul kita itu sebaiknya cari di yang Google atau di Google Scholar gitu Bu, Pak. Ibu matur nuwun. Nah, kajian teori otomatis kajian teori kan teori-teori yang termuat di dalam judul yang kita ambil. Nah, apa saja teori yang akan diambil adalah variabel-variabel apa saja. Misalkan ada 2 variabel ya, berarti variabel itu dikupas di berbagai teori-teori yang sesuai dengan variabel. Nah, untuk mendapatkannya tadi pertanyaannya adalah apakah dari Google ataukah dari Google Scholar. Biasanya Google Scholar itu kan lebih ke hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan berupa artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu adalah ringkasan dari sebuah karya ilmiah yang diringkas. Sehingga misalkan tadi kembali ke tema yang kebugaran jasmani, kalau mau mencari kebugaran jasmani itu apa dan sebagainya segala macamnya, di dalam jurnal ilmiah hanya sedikit yang dibahas karena berdasarkan ringkasan ilmiah. Nah, kalau untuk membahas lebih banyak misalkan sesuai dengan topik tensi bisa di perpustakaan ataupun dari website yang memang bisa dipercaya. Karena kan tidak boleh mengutip dari blog ataupun dari WordPress dan itu kan tidak boleh karena itu merupakan website yang tidak bisa dipercaya. Makanya tadi digabungi. Halo. Ya, jadi tidak sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa yang dulu dengan yang sekarang, dulu di perpustakaan, sekarang mulai Google Scholar. Nah, ada yang memang tetap harus ke perpustakaan, yaitu buku-buku referensi yang memang tidak ada di dalam Google Scholar. Gitu. Jadi itu, Bu, memang tetap harus berdasarkan referensi di buku-buku yang mungkin hanya ada di perpustakaan. Kalau dari Google, bukan Google Scholar ya, Google saja itu harus teliti. Karena blog WordPress itu tidak bisa menjadi bahan kajian. Gitu, Ibu. Tadi Bu Kavia ya, tadi sepertinya yang tanya. Iya, Pak, matur nuwun. No. Ya. Oh, ada lagi? Ini lucu nih dari Denny Caknan. Saya tidak suka mencari masalah, Pak. Bagaimana caranya untuk menemukan mencari masalah? Orang saya tidak suka cari masalah. Ini yang sering terjadi di perkuliahan saya di semester 6 penulisan karya ilmiah. Mahasiswa luarannya adalah sudah harus bisa membuat proposal skripsi, otomatis kan sudah ada topik-topik itu dicari berdasarkan masalah yang ditemukan. Nah, bingung mencari masalah, Bu. Karena masalah itu nggak usah dicari. Biasanya nggak usah cari masalah aja, udah banyak masalah. Kok harus nambah masalah dengan mencari masalah? Itu artinya, Pak, saya bingung, Pak, cari masalah, Pak. Ngapain dicari-cari? Masalah itu ditemukan, bukan dicari. Silakan kamu jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kamu lihat apa? Ketika itu menjadi sebuah permasalahan, ya udah itu masalahnya. Jadi nggak usah cari-cari. Masalah itu nggak usah dicari. Kalian juga hidup punya masalah, harus dicari. Masalah itu ditemukan, gitu. Oke, Wanita. Ya, makasih Pak. Masih ada lagi yang bertanya kepada Pak Ibnu? Nanti setelah ini mungkin banyak yang berpikir, wah ini kalau buat ini berketahuan masalahnya ya. Ya, itu materi sudah saya share ya, silakan ya. di atas sudah saya kerjakan di saja. Ada lagi mungkin dari teman-teman S2, Bu Siti Asia. Bu Anita izin bertanya. Siapa nih? Saya Pak Tio, Bun. Ya, monggo Pak Tio. Ini cowok nih Pak, dari PAUD juga. Monggo Pak Tio. Oh ya. Oh, oke. Ya, perkenalkan saya dari RPL PG PAUD semester 4 semester akhir. Izin bertanya nggih Bapak.
mengenai penelitian yang ingin saya tanyakan, di manakah letak perbedaan kita melakukan penelitian di S1 dan S2, Pak? Begitu. Jadi perbedaan antara skripsi sama di S2-nya gitu loh, Bapak. Gitu aja. Iya. Terima kasih, Pak. Tesis Pak. Iya. Ya, tuh. Ini kan seperti ini yang jawab Bu Anita ini, Ibu dokter ini. Jangan saya yang jawab. Kamu aja. Aduh. Ya, kalau skripsi dan tesis tentu saja kan pasti ada perbedaan. Pasti banyak perbedaannya. Tidak bisa bahan kajian skripsi dijadikan bahan kajian tesis. Di antaranya ya tentu saja kajiannya harus lebih mendalam. Cakupannya harus lebih luas. Yang tadinya hanya kebugaran jasmani, ya tidak hanya kebugaran jasmani saja. Banyak yang harus digali lagi. Kemudian misalkan cakupannya yang tadinya baru lokal di suatu wilayah, misalkan di desa apa begitu, itu tidak bisa dijadikan, harus lebih luas lagi. Itu salah satunya. Monggo Bu Anita menambahkan ini. Nanti lebih banyak lagi tambahannya dari Bu Anita. Ini lebih ke Bu Anita sebenarnya pertanyaan seperti ini. Jadi memang betul kata Pak Ibu, pendalamannya kalau di S1 biasanya judulnya kan ini ya Pak ya, misalnya PTK tapi mungkin hanya untuk apa gitu. Tapi kalau di S2 itu lebih mendalam karena teorinya didukung sama jurnal-jurnal gitu. Jadinya lebih mendalam. Jadi kalau di S2 itu biasanya kan ininya Pak ada kebaruannya dibandingkan dengan yang di S1. Bedanya di situ Pak Tio. Kebaruannya apa? Oh sama judulnya, tapi kebaruannya apa dari di apa penelitian di S2. Nah, itu yang harus diutamakan gitu. Itu ya Pak Tio. Nanti makanya setelah ini Pak Tio kan mau ujian S1 nih, segera S2 biar nanti bisa memahami. Amin. Kasih Bun atas penjelasannya. Sama-sama ya. Ya, Atau mau masih share ada? pengalaman, ya. Kalau masih ada, monggo mungkin bisa resen atau di chat. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah menjelang jam 3, mungkin kita nanti akan menutup ya. Ya, kayaknya sudah tidak ada ya. Ada, Bu. Sebelum nanti berakhir, nanti kita foto dulu ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ibnu atas pemaparannya hari ini ya. Mungkin Bunda bisa menyimpulkan bagi teman-teman mahasiswa. Jadi penelitian ilmiah, materi penelitian ilmiah ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman mahasiswa ya, baik dari semester awal maupun semester akhir, karena memang kita ini mahasiswa kan punya ini ya, punya apa namanya tagihan kalau di akhir semester, di akhir perkuliahan itu adalah artikel yang sudah minimal sudah submit ya, jurnal lah kalau di PAUD juga. Dan memang ini sudah mulai dari angkatan 2015 itu Pak untuk juga sudah menjadi tagihan untuk mahasiswa, sehingga mereka sebelum ujian skripsi salah satunya harus punya artikel ya, artikel yang sudah masuk ke jurnal, dipublish di jurnal. Oleh karena itu juga untuk kepentingan teman-teman mahasiswa ya, karena kalau kita membuat artikel itu kita bisa banyak belajar ya, untuk yang membuat apa ya, tadi kata Pak Ibnu dari skripsi kita dibuat artikel itu kan juga perlu belajar ya Pak Ibnu ya, bagaimana tadi apa sampai template-nya seperti apa, kita sesuaikan dengan di mana kita akan masukkannya ya di jurnal, karena masing-masing jurnal punya aturan sendiri ya, sehingga teman-teman bisa kalau memang mau memasukkan ke jurnal tertentu, kalau diberikan ya, kemudian usahakan kalau bisa masuk akreditasi, jurnal akreditasi lebih baik, jangan sampai yang abal-abal, akan rugi teman-teman karena bayar juga tapi nggak digunakan untuk mungkin karir teman-teman ada di sini, mungkin nanti selalu mau termasuk di kita kalau bisa masuk artikel gitu, bisa masuk artikel yang misalnya yang tidak yang tidak. Oleh karena itu teman-teman dengan materi hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat
ya untuk bisa bagaimana menulis artikel yang benar, yang tepat ya, kemudian dikirim ke tertentu ya sesuai dengan ya ke jurnal ya ya dengan prodinya. Kalau bisa ke enggak boleh nggak Pak? Boleh ya. Tapi mungkin yang ini ya Pak ya. Kebugaran Boleh jasmani ya nggak tadi, mahasiswa kebugaran kirim ke olahraga Pak? bisa kalau ya. kebugaran jasmani, Fisik boleh bisa Pak, ya. kebugaran jasmani anak usia dini. Kalau ngambilnya tentang ini ya Pak ya, judulnya tentang jasmani ini ya Pak aktivitas ya, bisa fisik, masuk. kebugaran jasmani bisa. Bisa. Itu kalau di jurnalnya PJKR sudah kita berapa? Cinta 4, Ibu. Sama Paudia ya. Iya. Mungkin nanti lebih naik ya kalau tahun ini rencana mengajukan lagi. Itu gitu. udah Sama Cinta 4 dari Pak. 2 tahun lalu. Iya, tahun ini ya, Bu ya. Kan habis Desember. Mohon bantuannya Pak Ibnu seperti kemarin-kemarin supaya kami bisa tetap Cinta 4 kalau bisa lebih alhamdulillah bisa naik luar biasa, tapi memang pengelola juga kita berusaha ya karena itu memang kemarin juga sama Bu Mila ya pengelola jurnalnya Bu Mila, Putri ya juga dosen-dosen PAUD. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa naik lebih ini lagi, bisa Cinta 3 kalau bisa, alhamdulillah kalau bisa Cinta 3. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ibnu juga pada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada kegiatan kuliah bulanan PG PAUD ya. Nanti di kuliah bulanan depan nanti kita akan ada topik lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Tetap mengikuti kuliah bulanan PG PAUD ya. Kemudian jangan lupa presensi. Jangan lupa presensi kalau mau dapatkan sertifikat, tapi sertifikatnya nggak bisa langsung keluar ya teman-teman ya, karena ini sudah mungkin akan keluar sekitar seminggu atau 2 minggu, jadi mohon bersabar dan bisa mengisi presensi dan juga di presensi itu ada isian yang harus ada isian juga harus di teman-teman mahasiswa lakukan ya. Gitu saja. Mungkin akhir kata udah ucapkan terima kasih. Terima kasih juga pada Pak Ibnu atas kesempatannya Pak Ibnu sekali lagi. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kerjasamanya terus berjalan dengan PG PAUD. Mohon bantuannya untuk Paudia. Gitu aja Pak Ibnu. Oke, sebelum kita akhiri kita bisa foto bersama ini untuk dokumentasi prodi. Satu, dua, tiga. Bisa dibuka kameranya, teman-teman? Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Pak Ibnu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon izin dulu. Ya, Pak Ibnu saya kirim sertifikatnya sama surat ininya ke WA-nya Pak Ibnu ya. Siap, terima kasih. Mohon dibantu Pak tadi yang sama Bu Mila Pak. Siap. Yang salah siap. itunya. Setelah ini. PKD besok terakhir tanggal 28. Iya, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari.